taranya, tiada bandingannya. Kebaikan-Mu Bapa di hidupku, amin. Mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan, tak tergantikan. Menyanyikan kebaikan-Mu yang tak lengkap oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berhenti. Tiada taranya, tiada bandingannya. Kebaikan-Mu Bapa di hidupku, oh, mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan, tak tergantikan, tak tergantikan. Sama-sama nyanyikan. Menyanyikan kebaikan-Mu yang tak lengkap oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Engkau baik, sangat baik. Engkau baik bagiku. Ku nyanyikan kebaikan sangat baik yang tak lepas oleh waktu. Everybody go! Yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lengkap oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lengkap oleh waktu, yang selalu mengalir, dan tak pernah berakhir, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Berikan suara-suara yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya. Shalom saudaraku, saya berharap saudara dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu, agar kita bisa memuji, mempermuliakan nama Tuhan senantiasa. Namun sebelumnya, pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami rindu memuliakan nama-Mu. Pimpinlah kami, agar ibadah online ini diberkati oleh Tuhan. Semua yang di rumah merasakan berkat kemurahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Yesus ajaib. Mari kita puji Dia. Mari kita agungkan Dia. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku, Yesusku ajaib bagiku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, kasih-Nya tetap untuk saudara dan saya. Haleluya, amin, puji Tuhan. Kini saatnya kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Berikan hatimu untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, agar kita semakin berkenan kepada-Nya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik. Ini hati kami Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hati ini dibentuk oleh Tuhan, seturut dengan rencana Tuhan, dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar dari surat Roma pasal yang kelima, ayat yang ketiga dan yang keempat. Berkata demikian, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga
dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sangat menarik untuk kita perhatikan apa yang disampaikan dalam surat Roma ini. Coba saudara perhatikan dengan sungguh-sungguh. Kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita. Dalam kesengsaraan kita. Untuk memahami hal ini, saya mengajak kita untuk betul-betul memperhatikan apa yang menjadi renungan kita. Agar kita lebih memahami lagi. Karena mengingat situasi dan kondisi hari-hari ini sangat sulit untuk kita lalui. Saudara, kata kesengsaraan menunjuk kepada bermacam-macam pencobaan yang mungkin menekan saudara, menekan kita. Apakah itu tekanan keuangan? Apakah itu keadaan yang kurang menguntungkan? Ataukah itu kesusahan, sakit penyakit, atau juga bahkan kesepian? Seseorang mengalami kesepian, dia bisa menderita, saudaraku. Bersyukurlah kalau saudara saat ini ada saudara, ada keluarga, ada suami, ada istri, ada anak-anak yang bisa bersama-sama saudara dalam sebuah persekutuan yang indah. Syukuri hal itu, karena ada orang-orang yang kesepian. Di tengah-tengah kesulitan-kesulitan itu, oleh kasih karunia Allah memungkinkan kita untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan hal itu akan menghasilkan sifat tabah dalam mengatasi pencobaan ini. Saudara, penderitaan menimbulkan ketekunan, bukan membawa kepada keputusasaan. Namun jika saudara itu putus asa dalam kesulitanmu, itu karena saudara menyerah. Sekali lagi, jika saudara putus asa dalam kesulitanmu, itu karena saudara menyerah dan tidak mau mengikuti proses yang Tuhan kerjakan dalam hidup ini. Saya yakin, saudara dan saya mengikuti proses Tuhan, saudara akan fokus dengan apa yang Tuhan kerjakan. Dan di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, perhatikan sungguh-sungguh urutan kata-kata ini sangat penting. Kesengsaraan, ketekunan, tahan uji, dan pada akhirnya pengharapan. Atau hasil dari mata rantai ini adalah pengharapan saudara. Nah, dalam proses pendewasaan seseorang, ketekunan menghasilkan tahan uji. Tahan uji menghasilkan pengharapan. Ingat, tidak ada ketekunan yang tidak diawali dengan kesulitan atau penderitaan. Ketekunan itu hanya disediakan bagi kita sebagai hasil kesengsaraan atau kesulitan. Dan orang yang menolak kesengsaraan, orang yang menolak kesulitan, sambil mengeluh dan mencari jalan keluar sendiri, ia tidak akan memperoleh ketekunan itu. Hal ini penting, saudaraku. Saya ingin mau tunjukkan satu hal agar saudara bisa sungguh-sungguh mengikuti satu proses yang Tuhan kerjakan. Pendewasaan, proses pendewasaan yang Tuhan kerjakan di dalam saudara, kehidupan saudara. Jika saudara tahu ada lagu pujian yang berkata, ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus
ciptaan baru, Roh Kudus. Saudaraku tentu bisa menyanyikan lagu itu, karena saudara pernah mendengar atau bahkan sering menyanyikan lagu itu. Kalimatnya begitu indah sekali. Mungkin ada saudara yang tahu, tetapi ada juga mungkin banyak yang tidak tahu. Lagu itu ditulis pada tahun 1873. Ditulis oleh seorang wanita yang lahir normal. Namun karena suatu penyakit, ia mengalami kebutaan total. Bayangkan, kebutaan total. Saya rasa kalau saya mengalami hal ini, saya nggak tahu apakah saya bisa menjalani kehidupan seperti wanita ini. Sebab pada umumnya ketika seseorang awalnya normal kemudian buta, dia merasakan hilang harapan, hilang masa depan dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, setelah melalui suatu pergumulan yang panjang, ia akhirnya dapat menerima kebutaannya dan bersyukur kepada Tuhan untuk itu. Mengapa begitu ya? Karena ia tetap melihat bahwa Tuhan mengasihinya. Melalui kebutaannya itu, Tuhan memakai dia. Jadi justru dia dalam keadaan buta, Tuhan pakai dia dan menjadi penulis lagu dengan syair yang indah. Saudara tahu siapa dia? Ia adalah seorang wanita bernama Fanny Crosby. Fanny Crosby dalam hidupnya pernah berkata begini. Saya menulis dalam terjemahan bahasa Indonesianya demikian. Oh, betapa bahagianya jiwaku, walaupun saya tidak dapat melihat. Saya memutuskan untuk merasa bahagia dalam kehidupan di dunia ini. Banyak berkat yang saya nikmati, yang justru tidak dimiliki oleh orang lain. Menangis dan mengeluh, saya tidak dapat dan tidak akan melakukan hal itu. Luar biasa saudaraku, luar biasa. Ketika Tuhan membentuk kehidupan seseorang, ketika Tuhan melakukan suatu proses dalam kehidupan saudara dan saya, hadapilah hal itu dengan ucapan syukur. Sulit memang, tetapi cobalah untuk melakukan hal itu. Coba saudara terima dengan ucapan syukur. Karena saudara tidak tahu apa yang sedang Tuhan lakukan dalam kehidupan saudara hari-hari ini. Dalam keadaan yang sulit untuk dijalani, cobalah untuk mengucap syukur. Barangkali Tuhan sedang merenda suatu harapan di waktu-waktu mendatang yang sedang tidak kita ketahui, yang sedang tidak kita pahami. Dan itu Tuhan berikan untuk saudara. Belajarlah mengucap syukur, saudaraku. Agar saudara tetap berada dalam proses pendewasaan Tuhan. Agar saudara menuju kepada ketekunan, tahan uji, dan saudara melihat pengharapan yang luar biasa itu dinyatakan dalam kehidupan saudara. Saudaraku, ketika Tuhan membentuk kehidupan saudara, hadapilah dengan bersyukur. Bersyukur dalam situasi yang sulit justru menunjukkan bahwa hidup kita ada dalam kuasa Allah. Ingat, Tuhan Yesus lebih besar kuasanya dari masalah apapun. Sekali lagi, Tuhan Yesus kuasanya lebih besar. Ia sanggup mengatasi persoalan-persoalanmu hari-hari ini. Jikalau engkau merasa berat, jika engkau merasa sulit, jikalau engkau merasa menderita, datang dan hampiri Tuhan Yesus. Kuasanya sanggup mengatasi. Dia hanya ingin membentuk kehidupanmu, saudaraku. Ikuti proses Tuhan, ikuti. Karena kesulitanmu menghasilkan ketekunanmu. Ketekunanmu menghasilkan tahan uji, dan kau akan melihat bahwa pengharapan indah itu dinyatakan kepadamu. Percayalah, Tuhan Yesus sanggup menolong.
Anda. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami percaya Engkau sedang membentuk kami, memproses kami untuk sesuatu yang lebih baik. Oleh sebab itu Tuhan kuatkan, agar kami tetap berada dalam proses pendewasaan Tuhan, agar kami semakin siap sedia dan kami jalani semua ini dengan penuh ucapan syukur. Kuatkan kami Bapa untuk menerima semua yang sedang Tuhan kerjakan dengan penuh ucapan syukur. Kami percaya ada berkat yang luar biasa di balik ini semuanya. Kami berdoa hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati saudaraku. Saudaraku, saatnya kita akan memberikan persembahan. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur. Mari kita berdoa saudaraku. Kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa, apapun keadaan kami, Engkau selalu mengerti, Engkau tahu,
dan kami percaya pemeliharaanmu sempurna dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kasih setiamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu. Sekarang saudaraku, terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita senantiasa pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.